Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan merenungkan lebih jauh tentang kebenaran yang membebaskan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yohanes 8 ayat 31-32, terjemahan baru kedua, yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membayangkan diri kita sedang berada dalam misi pencarian harta karun. Dan bayangkanlah, kebenaran firman Tuhan itu adalah peta harta karun. Dan harta karun yang sedang kita cari adalah kebebasan sejati. Yesus berkata, "Aku punya peta yang akan membuatmu bebas. Namun satu hal yang harus kamu lakukan adalah tetap berada dalam tuntunan peta tersebut." Inilah salah satu gambaran dari kalimat tetap dalam firman. Kita tidak akan menemukan harta karun hanya dengan percaya bahwa peta itu ada. Kita pun tidak akan menemukan harta karun itu jika peta hanya kita simpan di tas atau dipajang di kamar seperti punya Alkitab, tapi hanya dijadikan pajangan saja. Tetap di dalam firman berarti di setiap langkah dan persimpangan jalan hidup kita akan selalu membuka peta itu, melihatnya, dan menjadikannya petunjuk utama dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah kebutuhan harian, seperti halnya tanaman yang harus tinggal terhubung dengan akarnya untuk mendapat air setiap hari. Kita membutuhkan ketaatan. Kita harus benar-benar mengikuti petunjuk dan tuntunan dalam peta itu. Bahkan saat ketika kita tidak ingin mengikutinya, bayangkan jika di peta tertulis jalan memutar lewat bukit, tetapi kita melihat ada jalan pintas yang kelihatannya lebih cepat lewat rawa-rawa. Ketika kita nekat mengambil jalan pintas lewat rawa, akibatnya kita terjebak lumpur hisap atau diserang buaya. Kita tidak menjadi bebas, kita malah terjebak dalam masalah baru. Tetapi jika kita mengikuti petunjuk peta, berjalan memutar lewat bukit, mungkin rasanya lebih capek atau lebih lama, tapi kita akan aman, selamat, dan bebas melanjutkan perjalanan menuju harta karun. Dari gambaran sederhana ini, kita dapat merefleksikan banyak hal. Banyak orang ingin harta karun, menginginkan kebebasan di dalam Tuhan, tapi mereka malas melihat peta, dalam arti tinggal di dalam Kristus dan mengikuti petunjuknya, dalam arti taat kepadanya. Yesus berkata, kita tidak bisa mendapatkan kebebasan seperti itu. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita mau, yang bisa menjebakmu di rawa. Kebebasan sejati adalah hasil dari mempercayai dan mentaati petunjuk dari Tuhan, pembuat peta, yang paling tahu jalan terbaik menuju kehidupan yang sejati. Saat firman Tuhan berkata, ampun, itu adalah petunjuk untuk membebaskanmu dari jebakan dendam. Saat firman Tuhan berkata, jujur, itu adalah petunjuk untuk membebaskanmu dari lumpur kebohongan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa kuat keinginan kita untuk mendapatkan kebebasan di dalam Kristus? Pertanyaan ini penting, karena akan menjadi motivasi bagi kita untuk tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama.
Apakah kita disiplin dalam membaca firman Tuhan dalam minggu yang berjalan ini? Ataukah kita hanya membukanya ketika kita sudah tersesat dalam arti menghadapi masalah besar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran dan firman yang hidup. Hari ini kami datang kepadamu dengan jujur. Kami mengakui bahwa seringkali kami menginginkan kebebasan yang Engkau tawarkan kepada kami. Tapi kami tidak berusaha untuk mencarinya di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Kami sering memperlakukan firman-Mu sebagai hal terakhir yang menuntun kami dan berharap memberikan jalan keluar yang kami butuhkan dalam masalah kami. Padahal Engkau meminta kami untuk membacanya setiap hari dan menemukan kebebasan di dalamnya. Bantu kami secara khusus hamba-Mu ini untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Karena kami percaya di dalam ketaatan itulah kami akan menemukan kebebasan sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.